Going round in circles, got you stuck up in my head. Yeah, memories follow me left and right. I can feel over here, I can feel over here. You take up every corner of my mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Khairani Hidayati, NIM 3219237 akan menjelaskan tentang pengertian distorsi pasar. Distorsi pasar merupakan bentuk penyimpangan yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan dan ketidakadilan di pasar yang harus diatur oleh pemerintah atau pihak otoritas lewat kebijakan intervensi yang menjadi wewenangnya, di mana distorsi pasar ini sering dilakukan oleh para pelaku pasar untuk mencari keuntungan cepat atau di atas wajar dengan merugikan pihak lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Lora Lisa, NIM 3219239 akan menyampaikan materi tentang distorsi permintaan dan distorsi penawaran. Yang pertama yaitu ihtikar. Ihtikar yaitu melakukan penimbunan barang dengan tujuan spekulasi, sehingga ia mendapatkan keuntungan besar di atas keuntungan normal, atau dia menjual hanya sedikit barang untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi, sehingga mendapatkan keuntungan di atas keuntungan normal. Ikhtiar seringkali diterjemahkan sebagai pasar monopoli atau penimbunan barang. Tetapi ikhtikar dan pasar monopoli sedikit berbeda, yang mana pasar monopoli dalam perspektif Islam diperbolehkan, sedangkan yang dilarang adalah ikhtikar, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi, atau istilah ekonominya monopolistic sense-seeking. Yang kedua ada bai najasi, yang mana sebuah praktek dagang di mana seseorang pura-pura menawar barang yang didagangkannya dengan maksud hanya untuk menaikkan harga agar orang lain bersedia membeli dengan harga itu. Transaksi najasi diharamkan dalam perdagangan karena banyak menimbulkan ketidakjujuran, karena si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga yang lebih tinggi agar orang lain tertarik pula untuk membelinya. Si penawar sendiri tidak bermaksud untuk benar-benar membeli barang tersebut. Ia hanya ingin menipu orang lain yang benar-benar ingin membeli yang sebelumnya orang ini tahu. Sekian penyampaian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rezi Hardian Saputra, NIM 3219240 akan melanjutkan review materi selanjutnya, yaitu rekayasa permintaan dan penawaran. Yang pertama yaitu ikhtiar, melakukan penimbunan barang dengan tujuan spekulasi demi mendapat untung besar. Kemudian bai majasi adalah praktek penawaran barang yang digunakan dengan maksud menaikkan harga. Yang kedua yaitu penipuan atau tadis, adalah kondisi suatu pihak tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya dan sistem ekonomi Islam melarang akan hal ini. Dan yang ketiga yaitu takhrir, ialah jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau ketidakpastian. Sekian review materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nur Azizah, NIM 3219241 akan melanjutkan penjelasan materi tentang C. Tadlis. Kondisi ideal dalam pasar adalah apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang yang akan diperjualbelikan. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh pihak yang lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan dan penipuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Selvia Lisya Nukmi dengan NIM 3219215 akan melanjutkan pembahasan materi yang terakhir tentang takdir. Takdir berasal dari bahasa Arab, yaitu garar, yang berarti akibat, bencana, bahaya, risik, dan ketidakpastian. Dalam istilah fikih muamalah, takdir berarti melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi atau mengambil risiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung risiko tanpa mengetahui dengan persis apa akibatnya. Menurut Ibnu Taimiyah,
Gharar terjadi bila seseorang tidak tahu apa yang tersimpan bagi dirinya pada akhir suatu kegiatan jual beli. Baik takrir maupun tadlis, keduanya terjadi karena adanya incomplete information. Namun berbeda dengan tadlis, di mana incomplete information ini hanya dialami oleh satu pihak saja. Sedangkan dalam takrir, incomplete information ini dialami oleh kedua belah pihak. Karena itu, kasus takrir terjadi bila ada unsur ketidakpastian yang melibatkan kedua belah pihak. Contoh dari jual beli takrir ini adalah jual beli anak sapi yang masih dalam kandungan induknya, atau menjual ikan yang ada di dalam kolam. Sebagaimana tadlis, jual beli gharar juga terjadi pada 4 hal. Yang pertama, gharar terdapat dalam yang pertama, barang yang diperdagangkan belum ada, penjual tidak dapat menyerahkan barang. Yang ketiga, penjualan barang dilakukan dengan cara penipuan untuk menarik minat pembeli supaya tertarik untuk melakukan transaksi. Dan yang terakhir adalah kontrak tidak jelas sehingga mengiring pembeli kepada praktek penipuan dari segi kualitas, kuantitas, dan harga. Ketidakpastian dalam akad gharar meliputi pembeli dan penjual, harga, objek yang ditransaksikan, waktu penyerahan, dan kualitasnya. Sekian penjelasan materi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kutadin Winda, NIM 321918. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu macam-macam takrir. Yang pertama yaitu takdir kualitas. Takdir kualitas di sini sama dengan sistem ijon. Misalnya petani sepakat untuk menjual hasil panennya kepada si tengkulak. Padahal saat kesepakatan dilakukan, sawah si petani belum dapat dipanen. Dengan demikian, kesepakatan jual beli tanpa menyebutkan spesifikasi mengenai harga kualitas yang dijual. Tapi padahal harga sudah ditetapkan. Dengan demikian, terjadi ketidakpastian menyangkut kualitas barang yang ditransaksikan. Yang kedua yaitu takdir kualitas. Contohnya saja, seorang menjual anak kambing yang masih dalam kandungan induknya. Dalam hal tersebut, baik si penjual maupun si pembeli tidak dapat memastikan kondisi fisik anak kambing tersebut apabila sudah lahir. Apakah lahir normal atau lahir cacat atau bahkan keadaan mati. Maka dengan demikian terjadi ketidakpastian menyangkut kualitas barang yang ditransaksikan. Yang kedua yaitu takril dalam harga. Takril dalam harga di sini apabila seorang penjual menjual satu produk kepada si pembeli dengan harga 100.000 bila dibayarkan tunai, atau 20.000 bila dibayar dengan kredit selama 5 bulan. Dalam kasus ini, walaupun kualitas atau kuantitas barang sudah ditentukan, tetapi terjadi ketidakpastian dalam harga barang karena si penjual dan si pembeli tidak mensepakati satu harga dalam satu akad. Yang keempat yaitu takril menyangkut waktu penyerahan. Misalnya Andi kehilangan mobil dan Ida kebetulan ingin membeli mobil. Adi dan Ida melakukan kesepakatan apabila mobil tersebut ditemukan, maka akan diserahkan kepada Ida. Dalam transaksi ini terjadi ketidakpastian menyangkut waktu penyerahan barang karena barang yang dijual tidak diketahui keberadaannya. Mungkin mobil tersebut akan ditemukan 1 bulan lagi, atau 1 tahun lagi, atau bahkan tidak sama sekali.